beberapa postingan di mana Kak Seto lagi aktif-aktifnya juga berolahraga, tapi memang sayang sekali beberapa waktu yang lalu Kak Seto ini sempat diberitakan kurang sehat nih. Nah, oleh karena itu kita akan lihat kira-kira bagaimana keadaan dari Kak Seto sekarang. Mudah-mudahan udah membaik ya. Oke, ini dia. Wajah pucat, senyum kecut, juga tubuh yang ringkih dibekap sakit perlahan memudar meninggalkan Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto. Padahal 2 pekan lalu, tepatnya 15 Oktober 2025, kondisinya menurun drastis. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia itu tiba-tiba tak bisa leluasa bergerak dan melamban langkahnya hingga membuat seluruh keluarga panik dan khawatir. Waktu itu hari Minggu masih sehat ya, terus tiba-tiba hari Senin kerasa seperti gampang lupa, terus agak linglung gitu, agak bingung gitu. Terus biasanya naik tangga saja bisa lari, tapi itu kok lagi agak pelan-pelan, ragu-ragu begitu. Terus setelah itu juga menunjukkan hal-hal yang agak aneh gitu di mata anak-anak. Lalu dianjurkan ya coba periksa ke dokter gitu. Terus bilang, saya ini kan nggak terpaksa, nggak ke dokter ya. Nggak usah, saya bilang gitu, nggak usah. Terus hari Selasa juga masih sibuk, hari Rabu juga kok makin lama makin ini kacau begitu. Dan benar saja. Kak Seto mulanya menganggap sakit yang dialami bukanlah sakit serius. Ia mencoba untuk menahannya sembari melanjutkan kegiatan padat. Tapi semakin hari semakin dirinya hanyut dalam kesibukan, kondisi tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Akhirnya, Kak Seto yang semula tak ingin periksa ke dokter, dirawat ke dokter oleh istri dan anak. Di sanalah terungkap jelas bahwa dirinya didiagnosa alami stroke ringan. Akhirnya dia ajak saya ke dokter, hari Jumat baru ke dokter, periksa di IGD, diperiksa MRI segala macam. Hari Sabtunya baru di hasil pemeriksaan itu dibaca oleh dokter, akhirnya didiagnosis sebagai mild stroke, stroke ringan lah begitu. Jadi wah, saya juga kaget juga, terus akhirnya harus dirawat gitu. Tapi akhirnya nunggu, masih ada 2 kegiatan ya di Sabtu itu. Ya boleh saya izin juga ke sekolah untuk seminar dan agak reuni begitu. Nah baru malam harinya dirawat. Stroke ringan kedengarannya simpel, tapi bisa berisiko cukup fatal. Apalagi kondisi Kak Seto saat jalani sudah mulai parah, lantaran terlambat mengambil tindakan cepat. Menurut dokter, biasanya kondisi darurat stroke ringan ini hanya bertahan selama 4,5 jam saja. Namun Kak Seto berusaha menahannya sampai 5 hari. Inilah yang membuat dokter sampai geleng kepala melihat tingkah dan semangat Kak Seto yang lebih utamakan kerja daripada kesehatannya. Dari dokter juga keterangannya kondisinya sebenarnya jantungnya sehat, lalu hanya karena kekentalan darah itu agak sulit masuk ke otak gitu. Jadi akhirnya memang sebetulnya agak terlambat ya. Jadi hari Senin begitu merasakan itu keadaan daruratnya hanya 4,5 jam, harus segera diobati gitu. Tapi ya terlambat sampai 5 hari ya, sampai hari Sabtu baru diperiksa begitu. Jadi ya udah akhirnya dirawat juga, terus setelah itu dilanjutkan rawat di rumah begitu. Yang penting sekarang memang itu juga tergantung dari tambahnya usia ya. Lalu usia lansia harus banyak istirahat, tapi masih banyak kegiatan-kegiatan ke berbagai kota begitu. Ya udah sekarang sarannya diminta istirahat saja. Setelah melakukan pemeriksaan dan sejumlah tindakan, kondisi Kak Seto berangsur membaik. Ia tampak fit kembali, walaupun belum sepenuhnya. Kak Seto memilih pulang melanjutkan istirahat di rumah, lantaran tak betah dirawat di rumah sakit. Untung saja tak ada masalah serius dalam tubuhnya. Hanya saja Kak Seto disarankan mengurangi kopi. Jadi sehat semua, pemikiran juga lancar, terus menghitung, kemudian
menghafal beberapa kata begitu, semuanya lancar. Jadi relatif nggak ada masalah. Yaitu tadi sekarang harus mengikuti anjuran dokter aja, harus istirahat. Paling kopi ya, saya penggemar kopi ya 3-4 gelas gitu. Tapi kopi pahit begitu, tapi ya dianjurkan hanya pagi hanya 1 gelas saja. Saran dokter untuk mengurangi kopi memang cukup menantang, sebab setiap hari ia selalu habiskan 3-5 gelas kopi pahit. Rupanya tak hanya kopi, Kak Seto pun dilarang untuk jalani olahraga berat. Kak Seto pun tak keberatan, tapi yang tak disangka ia dilarang untuk olahraga lari. Inilah yang membuat Kak Seto sedikit tak terima lantaran selalu suka olahraga lari di pagi hari. Saya mengajar masih boleh, memberikan seminar secara asal nggak terlalu padat begitu, itu masih diizinkan. Lalu sebaiknya ya mungkin santai, kegiatan santai, menikmati alam, berada di tempat yang sejuk, misalnya begitu. Yang nggak boleh lari ya, sebenarnya itu agak sulit buat saya karena nggak bisa, artinya diminta hanya jalan pagi saja, terus mungkin bersepeda begitu, yang kegiatan-kegiatan gerak tapi yang santai begitu. Ya, pasti kita senang ya melihat Kak Seto bisa comeback lebih stronger lagi, berkomunikasi dengan media dengan lancar. Tapi memang terbayang sekali ya, Kak Seto ini kan sangat aktif sekali. Jadi ketika harus sedikit menahan yang namanya olahraga aktif, kemudian juga ngopi yang tadinya 6 kali sehari harus dikurangi. Jadi memang berat, tapi demi kesehatan saya yakin Kak Seto pasti bisa.